Atas apa maksud dari pernyataan Boy Thohir yang menyebutkan bahwa sepertiga pengusaha mendukung Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Sudah ada Mas Imam Priyono, lalu ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Gozali Harahap. Begitu juga dengan ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin atau Amin Eva Sundari, serta pengamat ekonomi politik Mas Ferdi Hasiman. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Samuel. Oke, saya ingin ke Bang Gozali terlebih dahulu. Ini Bang Gozali, ini bisa dikonfirmasi pernyataan Boy Thohir tersebut seperti apa? Bang Gozali. Bang Gozali. Bang Gozali bisa di-unmute? Oke. Bang Gozali, apakah dia tidak masih nampaknya tidak mendengar atau belum mendengar pertanyaan dari saya? Tapi kalau begitu saya ingin ke Mas Imam dulu sebagai jubir dari TPN Ganjar Mahfud. Mas Imam, seperti apa terkait dengan statement yang diberikan oleh Mas Boy sendiri? Ya, kalau kami menilai memang Presiden Indonesia harusnya sama dengan Presiden Rakyat. Karena kalau Presiden Rakyat itu secara naluri dia akan memahami gerak batin dari masyarakat kita yang memang masih banyak yang belum sejahtera. Masih banyak masalah-masalah yang mereka hadapi di keseharian, harga-harga sekarang semakin melambung tinggi, kemudian pekerjaan juga tidak mudah didapat, dan ini bisa lebih mudah dirasakan oleh pemimpin yang lahir dari rakyat. Sehingga Presiden Rakyat itu secara ideal memang akan sangat baik bagi bangsa Indonesia dibanding yang sebaliknya ya. Misalnya Presiden yang lahir dari konglomerat misalnya atau konglomerasi. Jadi pandangan kami gitu, Mas. Oke, Mbak Eva, terkait dengan statement dari Boy Thohir sendiri, bagaimana kawan-kawan di Amin menanggapinya? Ya, tentu kita agak lucu ya, karena hanya dalam hitungan detik kemudian dibantah oleh Andaro maupun oleh Mas Budi ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada keberatan dari keduanya untuk disebut sebagai pendukung dari pasangan nomor 2. Tapi menurutku hal ini wajar karena bagi para korporat itu menginginkan kestabilan. Jadi biasanya mereka akan mendukung semuanya. Jadi keberatan kalau kemudian diklaim oleh salah satu paslon. Apalagi kan belum ada pemenang yang final ya. Jadi pengennya aman gitu loh. Jadi ketika forum yang harusnya untuk reuni kemudian diklaim menjadi exposure dukungan kepada paslon nomor 2, tentu mereka keberatan karena merugikan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang ya ketika rakyat diajak berpartisipasi. Tapi bukalah seperti di paslon nomor 1, kita juga membuka rekening ya. Dan aturan yang dipakai adalah aturan pemilu, yaitu kalau korporat 25M dan 2,5M untuk yang pribadi maksimal ya. Dan itu harus dilaporkan. Jadi ketika mereka menolak untuk diklaim itu, aduh ada apa ya ini, kok nggak transparan gitu. Nah kami sih menginginkan semuanya transparan, apalagi di paslon nomor 1 misalkan banyak inisiatif organik ya dari anak muda yang menggalang dana sendiri dan tidak masuk ke dalam timnas. Jadi kita juga merasa happy ya karena kekuatan menjadi lebih banyak karena basisnya kekuatan rakyat. Jadi lebih organik, lebih fair, dan jangan lupa itu dampaknya elektoral. Oke. Mas Imam, saya ingin ke Mas Imam lagi. Mas Imam, terkait dengan Ganjar Mahfud, bagaimana Ganjar Mahfud menggalang dana? Tadi kita sudah tahu tentang gotong royong kalau tidak salah. Itu seperti apa? Dan juga apakah kenapa sampai seorang Boy Thohir itu melakukan klaim tersebut menurut dari TPN Ganjar Mahfud?
Yang pertama, kalau bagaimana cara kami fundraising, caranya kami bahkan membuat aplikasi, kami membuat gerakan bahwa Presiden Rakyat ini memang rakyat yang harus sama-sama mengusungnya, sama-sama mendorongnya. Mas Ganjar juga membuktikan setiap hari turun ke rakyat, berada bersama rakyat, tidur bersama rakyat. Kemudian terkait dengan Pak Boy ya, justru saya rasa yang harus mengklarifikasi ya Pak Boy ya, karena nggak lama setelah beliau sampaikan tiba-tiba malah bertubi-tubi orang yang diklaim menyampaikan sebaliknya dan bilang fokus ke bisnis. Dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Eva. Justru berarti ini harus lebih transparan mungkin ya, kalau memang siap mendukung sepertiga kekuatan bisnis begitu yang diklaim. Ya kalau memang itu sesuai aturan ya monggo, tapi kalau nggak transparan dan justru semacam ditutup-tutupi ya, ini justru kami berharap Bawaslu bisa bergerak untuk menelisik kecurigaan-kecurigaan ini. Oke, Mas Imam, apakah ada dukungan dari, ya mungkin secara tidak terlihat mungkin ya, yang sampai saat ini, apakah ada dukungan dari pengusaha kepada paslon 03 sendiri? Silahkan dibuktikan, kami justru dari awal memiliki sebuah tanggung jawab moral yang besar. Pak Arsyad Rashid sebagai pimpinan TPN dari awal justru ingin menjalankan roda tim pemenangan dengan cara yang akuntabel, bisa di-track back gitu ke belakang. Pak Arsyad justru dari awal ini isu pertama yang didorong oleh Pak Arsyad. Pak Arsyad sebelum berada di TPN juga seorang profesional, lama di dunia usaha yang benar-benar mengerti tata cara melaporkan keuangan dan mengelola keuangan secara prudent. Oke, Mbak Eva, sama dengan tadi yang saya tanya ke Mas Imam, apakah sudah ada pengusaha yang memang mendukung paslon 01 sendiri? Ada, dan kami sudah mencatatnya. Belum lagi ketika dialami oleh Mas Anies ketika mau kampanye, 7 kali kita ditolak ya. Itu kemudian ada yang turun tangan di tempat kita mau kampanye seperti di Jogja kemarin ketika sudah mendapatkan izin tapi izin itu tengah malam dicabut. Kita kan pada situasi chaos ya, dan orang-orang seperti itu yang baik hati ya, malaikat dalam bentuk tak bersayap ini banyak sekali. Dan tentu ini menggembirakan kita bahwa dukungan rakyat memang real kepada Mas Anies ya, dan tidak perlu koar-koar, nggak perlu statement, tapi real. Gitu. Oke. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Mas Ferdi Hasiman, pengamat ekonomi politik. Selamat sore Mas Ferdi. Sore Mas. Mas, ini terkait dengan ini sudah ada Mas Imam juga dan juga ada Mbak Eva. Mas Ferdi, terkait dengan klaim yang disebut oleh Mas Boy Thohir bahwa sepertiga perekonomian Indonesia mendukung paslon 02. Bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat dari sejarah perpolitikan Indonesia ya Mas ya. Ya. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2019 di Pilpres 2019, saya melihat Pak Boy Thohir ini kan salah satu karakter para pengusaha yang sangat aktif ya, melakukan lobby-lobby politik. Dan ketika dia menyatakan itu ke publik bahwa ada grup jarum yang akan masuk ke seorang paslon, saya kira ini harus dilihat dari sejarah panjang dia yang selalu terlibat dalam Pilpres. Pak Boy ini termasuk orang yang karakternya suka bermain politik ya. Saya juga agak risau dengan pernyataan Adaro ya, karena saya agak sulit untuk memisahkan antara Pak Boy dengan grup Adaro. Ini artinya menunjukkan gini Mas, saya mau menawarkan bahwa para pengusaha saya berharap untuk sudah mulai sadar, aware bahwa perpolitikan Indonesia itu harus benar-benar murni untuk perjuangan demokrasi yang substantif gitu loh. Karena keterlibatan pengusaha yang terlalu dominan dalam politik Indonesia itu akan merusak proses demokrasi kita. Jadi kelihatan bahwa demokrasi kita itu masuk dalam gray zone gitu loh. Zona abu-abu, zona yang gak jelas. Akibatnya ketika pemilu terjadi ya bukan rakyat yang diperjuangkan, tetapi para pengusaha. Oleh karena itu saya berharap para pengusaha yang memiliki banyak duit harus sadar bahwa menyumbang ke partai politik harus transparan, mengikuti undang-undang pemilu gitu loh. Jangan nggak akuntabel gitu loh. Oleh karena itu saya berharap banyak ya
kesadaran para pengusaha Indonesia, kesadaran akan pentingnya proses pembangunan demokrasi itu harus mulai dari para pengusaha. Jadi pengusaha nggak boleh masuk dalam ranah yang gelap gitu loh. Jadi diharapkan mereka netral untuk nggak menyumbang ke salah satu paslon yang benar-benar merusak masa depan demokrasi kita gitu loh, Mas. Oke, Mas Ferdi, terkait dengan klaim Mas Boy Thohir, meskipun sudah dibantah ya oleh beberapa pihak yang disertakan dalam speech-nya dia, apakah ini sebagai bentuk mengarahkan kepada para pengusaha secara tidak langsung untuk memilih salah satu paslon? Dan apa kira-kira yang ingin dihasilkan dari hal itu, apa outputnya yang diinginkan oleh seorang Boy Thohir dengan berbicara seperti itu? Ya, saya kira jelas ya, ini kan mau mengarahkan mengorganisir sebuah massa ya dengan jumlah yang besar ya. Saya pernah mendengar salah satu informasi dari pasangan pilpres tertentu, kebetulan orang dalam ya, begitu susahnya mereka mengirim APK ke daerah-daerah gitu loh, karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan. Dan begitu sulit juga mereka mengorganisir massa karena semuanya sudah disabotase. Oleh karena itu ya, saya sangat meminta banyak sebagai warga negara Indonesia, saya sangat meminta agar para pengusaha nggak terlibat banyak dalam proses demokrasi kita, karena kita mau menuju sebuah proses demokrasi yang substantif. Jika pernyataan Pak Boy Thohir ini mengarah ke sana, saya berharap bahwa ya rakyat sadar bahwa pilpres kali ini penuh dengan tipu daya. Pilpres kali ini juga tidak akan menghasilkan sebuah perubahan untuk proses demokrasi kita ke depan. Padahal yang mau kita tuju adalah sebuah proses demokrasi yang substantif, di mana rakyat harus menjadi panglima, bukan pengusaha yang menjadi panglima, Mas. Oke, bukan pengusaha yang menjadi panglima. Oke, terkait dengan hal ini, saya masih mencoba ingin berbicara dengan Bang Ghazali, tapi masih belum menemukan solusi dalam komunikasi. Mas Imam, terkait dengan hal ini, pengusaha bukanlah panglima tadi yang disebutkan oleh Mas Ferdi. Saya ingin juga ke Mbak Eva nanti, tapi terkait dengan statement ini, meskipun memang ada pengusaha yang terlibat di 03, treatmentnya seperti apa? Apakah pengusaha yang masuk ke 03 ya pengusaha tidak boleh menjadi panglima gitu loh. Tetap pengusaha memang kalau mau menyumbang, tapi tidak berlaku sebagai atau tidak berharap akan menjadi panglima seperti itu, Mas Imam. Ini pertanyaan menarik ya. Bisa mungkin tidak apple to apple ya, tetapi kita bisa lihat statement Mas Ganjar di saat misalnya hadir di depan teman-teman aktivis di GMNI, kalau saya tidak salah. Kan Mas Ganjar pernah bilang, ini yang ada di depan, yang orang-orang yang bekerja keras, ini belum tentu loh nanti jadi menteri saya. Apa yang menjadi pesan dari itu, bahwa Mas Ganjar memang ingin nanti membentuk kabinet yang zakon kabinet, orang-orang profesional yang duduk, dan tidak tunduk pada kepentingan-kepentingan misalnya pengusaha atau orang-orang yang merasa berkontribusi. Kami memang berharap perjuangan ini memang harus dimiliki semua elemen di negeri ini dan tidak terkecuali kalangan pengusaha. Tetapi mari kami berharap, mari kita budayakan sebuah perjuangan politik yang berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan value, dan ini yang kami ungkapkan sejak awal gitu ya. Sekali lagi saya mengulang ya, Pak Arsyad itu benar-benar berharap bahwa roda kepengurusan dari TPN ini adalah roda kepengurusan yang bersih, yang baik, yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dan ini dicontohkan, didorong oleh TPN, oleh Mas Ganjar, oleh Prof Mahfud, apalagi kan salah satu yang kami dorong adalah kehadiran Prof Mahfud yang dekat sekali dengan citra bersih, dekat sekali dengan citra penegakan hukum, sehingga kami tentu tidak hanya meyakini ya, kami terus mengusahakan bahwa aliran dana yang masuk untuk membantu pemenangan ini adalah aliran dana yang sesuai dengan aturan. Makanya kami sibuk membuat aplikasi, mengajak masyarakat fundraising, sehingga memang semua bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Baik, saya ingin mencoba menyapa Bang Ghazali. Mbak Eva tahan dulu. Bang Ghazali, apakah mendengar suara saya?
Bang Ghazali. Baik, kami masih memiliki kendala komunikasi dengan Bang Ghazali. Mbak Eva, terkait dengan pertanyaan saya tadi ke Mas Imam bahwa pengusaha itu jangan sampai menjadi panglima dalam pemilu 2024. Termasuk juga dengan, kalau nggak salah memang ada ya informasi atau isu yang beredar bahwa kita tahu bahwa Pak JK kalau nggak salah mendukung Amin misalnya itu ya, dan menyebut sempat diintimidasi. Apakah hal tersebut benar adanya atau bagaimana, Mbak Eva? Soal intimidasi kayaknya sudah kayak ayam sayur deh bagi paslon 1 ya, di mana teman-teman ya gampangan itu loh, kenapa kok kalau kita mau kampanye itu dapat aja gangguan, tidak boleh mendarat lah di Polowali, kemudian juga harus berpindah-pindah dan seterusnya. Tapi balik kepada isu kita ya, saya setuju dengan apa yang disarankan oleh Mas Ferdi bahwa silakan para pengusaha itu untuk berpartisipasi, ini NKRI milik kita bersama ya, tapi fokus dong kepada visi misi masing-masing paslon. Dan paslon ini sudah presentasi di Apindo, di CSIS, kemudian di Kompas ya kalau nggak salah, tentang portofolio dan visi misi bisnis yang akan datang. Dan silakan dinilai mana yang membawa manfaat, juga termasuk yang merespon kebutuhan dari para konglomerat ini. Misalkan ketika Anies menjanjikan penanganan korupsi dengan serius, karena apa? Kalangan bisnis pun kan terganggu dengan adanya korupsi, termasuk investor dari luar tuh nggak mau masuk gitu. Jadi ini yang mengganggu pertumbuhan ekonomi itu ya karena korupsi. Dan ketika paslon nomor 1 itu menjanjikan ada penyitaan aset, itu sesuatu yang langkah yang menurut saya progresif ya, dan merupakan kebutuhan dari para konglomerat agar doing bisnis itu dengan easy begitu. Dan ini PR luar biasa, jadi jangan menambah indeks kepercayaan kepada perekonomian Indonesia itu makin buruk dengan perilaku-perilaku yang undemokratik, tidak pro kepada lingkungan, kemudian tidak mendukung green and blue ekonomi, dan bahkan mendukung visi misi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi be rasional, be smart, even though you have a lot of money, tapi remember ini rumah bersama kita, jangan dirusak oleh perilaku-perilaku yang nggak akuntabel. Tapi kita happy ya, semuanya transparan itu bisa membuat kita happy semua. Oke. Mas Ferdi, ini keterlibatan pengusaha sebenarnya dalam politik ini sebenarnya apakah berdampak positif atau justru negatif pada hakikatnya? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada arahan dari kekuatan yang lebih besar dari seorang Boy Thohir terkait dengan statementnya dia, menurut Anda? Pertanyaan ini menurut saya menarik ya. Pengusaha itu nggak dilarang masuk dalam gelanggang politik, Mas. Tetapi sumbangan para pengusaha ada aturan mainnya. Kan itu ada undang-undangnya. Itu artinya bahwa itu harus transparan gitu loh, Mas. Harus akuntabel. Dan ada batasan sumbangan yang ada dalam undang-undang partai politik kan. Iya. Jadi ini penting menurut saya untuk pembangunan demokrasi. Dan ini juga penting, saya berulang-ulang mengatakan ini Mas, bahwa kesadaran para pengusaha terhadap demokrasi kita itu penting. Karena mereka itu sudah punya, mereka itu ini pemilik harta kekayaan Republik ini. Oleh karena itu, mereka lah yang harus bisa mengubah banyak demokrasi, bukan terlibat dalam sebuah politik yang busuk gitu loh Mas. Dan ini saya ini. Lalu pernyataan Pak Boy ya, ini kan menurut saya ini sebut Jarum. Jarum kita tahu orang nomor 1 terkaya di tanah air ya. Lalu Jarum juga punya banyak sekali anak usaha ratusan itu. Dan itu kan itu salah satu untuk mendorong ya para pemilih untuk bisa menggiring ke paslon tertentu. Bahwa para pengusaha berkumpul di situ, lalu mau nggak mau harus mendukung paslon itu. Lalu pernyataan Pak Boy ini menurut saya sangat berbahaya dan ya mungkin karena melihat dari karakter, saya sudah katakan bahwa sejak awal Pak Boy ini sangat aktif terlibat banyak dalam politik ya. Kan Pak Boy juga terlibat dalam Pilpres 2019 juga. Sejak Pak SBY juga terlibat banyak dalam perpolitikan. Dan hasil akhirnya kan sekarang kan ada Pak Erik yang masuk dalam menteri kan. Itu kelihatan sekali. Artinya begini, bahwa
kekuatan para pengusaha di dalam panggung politik itu penting supaya politik kita menjadi sehat. Tetapi ketika para pengusaha memonopoli panggung demokrasi itu sangat berbahaya, karena demokrasi bukan menghasilkan demokrasi untuk rakyat, tetapi demokrasi untuk para pengusaha. Baik, oke, baik. Mas Imam, Mbak Eva, Mas Ferdi, dan juga tadi sempat ada Bang Ghazali, meskipun kita tidak jadi berdialog karena ada keterbatasan koneksi. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berharap pernyataan ini tidak menjadi polemik ke depannya dan pemilu kita bisa berjalan dengan jurdil dan luber. Selamat sore semuanya. Amin. Terima kasih, Mas.